Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isa Salam, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia Timur. Kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang hukum Islam dan hak asasi manusia. Hukum Islam dan hak asasi manusia. Adapun yang melatar belakangi dari materi saya kali ini yaitu, jika kita berbicara tentang hukum, yang terlintas dalam pikiran kita adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa atau manusia itu sendiri, seperti hukum adat, hukum pidana, dan sebagainya. Kita berlanjut ke hak asasi manusia dalam Islam. HAM dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal, sebab seluruh hak merupakan kewajiban negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu haram atas kamu." Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan menjamin hak-hak ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hukum Islam. Adapun poin-poin pentingnya yaitu pengertian hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam, tujuan hukum Islam, sumber hukum Islam, kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum Islam, fungsi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian hukum Islam. Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia. Baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Selanjutnya yang kedua yaitu ruang lingkup hukum Islam. Hukum Islam baik dalam pengertian syariat maupun fikih dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, ibadah adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam menjalankan hubungan kepada Allah, seperti sholat, membayar zakat, menjalankan ibadah haji. Tata cara dan upacara ini tetap, tidak ditambah-tambah maupun dikurangi. Ketentuannya telah diatur dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul-Nya. Yang kedua, muamalah adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang pertama memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara keturunan, yang kelima memelihara harta. Selanjutnya yang keempat, sumber hukum Islam. Di dalam hukum Islam, rujukan-rujukan dan dalil telah ditentukan sedemikian rupa oleh syariat, mulai dari sumber yang pokok maupun yang bersifat alternatif. Sumber tertib hukum Islam ini secara umumnya dapat dipahami dalam firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia pada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dan demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Selanjutnya yang kelima, kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum Islam. Hukum Islam ada dua sifat, yaitu yang pertama al-tsabat, yaitu stabil. Hukum Islam sebagai wahyu akan tetap dan tidak berubah sepanjang masa. Yang kedua ada at-tatawur, berkembang. Hukum Islam tidak kaku dalam berbagai kondisi dan situasi sosial. Dilihat dari sketsa historis, hukum Islam masuk ke Indonesia bersama masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau 78 Masehi, sedangkan hukum Barat baru diperkenalkan VOC awal abad 17 Masehi. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya dan sangat majemuk sifatnya. Selanjutnya yang keenam, ada fungsi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan pertolongan satu sama lain dan memerlukan organisasi dalam memperoleh kemajuan dan dinamika kehidupannya. Setiap individu dan kelompok sosial memiliki kepentingan, namun demikian kepentingan itu tidak selalu satu sama lain. Sedangkan fungsi hukum Islam dirumuskan dalam 4 fungsi, yaitu fungsi ibadah, fungsi amar ma'ruf nahi munkar, fungsi zawajir, fungsi tanzim wa itlal al-ummah. Hak asasi manusia, ada 2 poin penting di sini, yaitu yang pertama mengenai pengertian hak asasi manusia dan yang kedua hak-hak asasi manusia menurut pandangan Islam dan Barat.
Yang pertama, mengenai pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia semenjak ia berada dalam kandungan sampai meninggal dunia yang harus mendapat perlindungan. Istilah hak asasi manusia menurut Tolcachmanser mulai populer sejak lahirnya Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948. Walaupun ide hak asasi manusia sudah timbul pada abad ke-17 dan ke-18 sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal di zaman itu, ide hak asasi manusia juga terdapat dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dalam ajaran Tauhid. Ada perbedaan prinsip antara hak-hak asasi manusia dilihat dari sudut pandangan Barat dan Islam. Hak asasi manusia menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan demikian manusia sangat dipentingkan, sedangkan dalam Islam hak-hak asasi manusia bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat pada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tercantum dalam Declaration of Human Rights, yang pertama martabat manusia, yang kedua kebebasan menyatakan pendapat, yang ketiga persamaan, yang keempat kebebasan beragama, yang kelima hak jaminan sosial, dan yang terakhir ada hak atas harta benda. Hak-hak asasi manusia menurut pandangan Islam dan Barat. Manusia sebagai manusia Tuhan Yang Maha Esa secara kodrat dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mengembangkan diri pribadi. Hak asasi manusia sebagai suatu hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia. Pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu. Maka dalam Islam melalui firman-Nya Allah lah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu. Sedangkan manusia letak perbedaan yang fundamental antara hak-hak asasi menurut pola pemikiran Barat dengan hak-hak asasi menurut pola ajaran Islam. Dalam konsep Islam, seseorang hanya mempunyai kewajiban atau tugas-tugas kepada Allah karena ia harus mematuhi hukumnya. Namun secara paradoks, di dalam tugas-tugas inilah terletak semua hak dan kemerdekaannya. Manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk mengabdi kepada Allah sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dari ketentuan ayat di atas menunjukkan manusia mempunyai kewajiban mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia dibagi dalam dua kategori, yaitu hakukullah, hak-hak Allah, yaitu kewajiban manusia terhadap Allah yang diwujudkan dalam sebuah ritual ibadah. Yang kedua ada hukukul ibad, hak-hak manusia, merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari poin pembahasan di atas. Yang pertama, secara umum hukum Islam berorientasi pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya, hukum Islam bertujuan pada pemeliharaan agama, menjamin, menjaga, dan memelihara kehidupan dan jiwa, memelihara kemurnian akal sehat, dan menjaga ketertiban keturunan manusia, serta menjaga hak milik harta kekayaan untuk kemaslahatan hidup umat manusia. Yang kedua, hak asasi manusia menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia, sehingga manusia sangat dipentingkan. Sedangkan di titik dari sudut pandang Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan, sehingga Tuhan sangat dipentingkan. Baik, demikianlah pemaparan materi saya mengenai hukum Islam dan hak asasi manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.